Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas untuk rekan-rekan semua saya ucapkan ya dari dunia kebun. Kali ini dunia kebun melakukan review ya tentang perkebunan kelapa sawit kita yang ada di seputaran Palembang ya. Jadi inilah kebun yang kita rawat selama ini. Jadi inilah bentuk fisiknya. Sepertinya kalau menurut saya pribadi ini sudah terpenuhi dengan segala unsur hara yang ada ya, karena dilihat dari batang, pokok dan buahnya ini sangat menggiurkan sekali, sudah standar ya. Nah inilah bentuk fisiknya, sangat besar, daunnya hijau dan buahnya juga sangat lebat. Jadi untuk menutupi daripada apa yang saya sebutkan itu tadi, perlu teman-teman dan rekan-rekan ketahui bahwa perawatan sangatlah penting ya untuk dilakukan dan sangatlah perlu sekali untuk kita ketahui, karena mengingat kelapa sawit itu sangat memerlukan perawatan yang memang seharusnya diperlukan olehnya ya. Jadi apa-apa saja yang perlu dilakukan oleh para petani Indonesia, khususnya petani sawit yang ada, jadi harus diperhatikan. Yang pertama adalah kebun dulu ya. Jadi untuk lahannya, untuk gulmanya itu harus kita rawat, jangan terlalu banyak gulma yang ada, yang terutama itu adalah pada bagian piringan. Terus yang kedua, hindarkan gulma-gulma yang merambat. Saya kasih contoh seperti ini. Nah ini ada sebagian gulma yang merambat ya. Jadi contoh yang seperti ini jangan sampai terjadi pada perkebunan saudara-saudara semua ya. Jadi harus dibersihkan, terkecuali yaitu rumput pakis-pakisan yang terlihat di layar kaca Anda. Nah itu tidak perlu dibersihkan ya, karena fungsi daripada rumput pakis itu adalah sebagai pendingin ya, pendingin daripada pokok sawit kita, dan dia mempunyai penyerapan air yang sempurna ya. Jadi untuk menjaga tingkat kelembapan yang ada pada pokok tersebut. Terus yang kedua, kita harus memperhatikan cara pemupukan ya, cara pemupukan yang benar, standarnya gimana, takarannya berapa, itu harus kita perhatikan. Dan tidak lupa urutan-urutan daripada pemupukan yang harus kita lakukan. Terus yang selanjutnya yaitu ketika sawit kita pada umur 4 tahun ke bawah itu jangan dilakukan proses sanitasi yang berlebihan atau sering disebut over pruning ya. Jadi patuhilah standar yang ada untuk pelepah, jangan terlalu over pruning. Jadi kalau memang mau melakukan sanitasi itu perlu dilakukan pelepah yang mati ataupun yang sudah tidak berproduksi lagi, dalam artian tidak bisa untuk menyerap atau mengangkut air yang ada di dalam tanah ya. Karena tujuan daripada pelepah ataupun daun sawit ini proses pemasakan hasil penyerapan makanan ataupun unsur hara yang ada di dalam tanah yang diangkut oleh akar, batang, nah lalu dimasak oleh daun, yaitu menggunakan sinar matahari atau sering disebut dengan fotosintesis. Terus yang selanjutnya yaitu apabila buah kelapa sawit ataupun batang daripada para petani sawit Indonesia menginginkan agar batangnya besar, jangan lupa di waktu umur antara 22 bulan atau di bawah dari 2 tahun itu harus dilakukan yang namanya kastrasi ya. Jadi kastrasi itu adalah pembuangan calon buah yang ada, itu harus kita buang, karena percuma kita melakukan pemupukan yang sempurna kalau buah pertama, kedua, dan ketiga itu tidak dibuang, karena tujuannya adalah kita untuk membesarkan pokok sawit yang ada. Jadi unsur hara yang kita taburkan melalui pupuk itu tidak diserap oleh buah ya. Jadi biar dikonsumsi dulu oleh batang ya. Nah seperti ini. Ini sangat mantap sekali buahnya ya. Pokoknya kecil tapi buahnya alhamdulillah saudara-saudara semua ya. Nah seperti ini. Terus yang selanjutnya yaitu jangan terlalu
bersih ya, jangan terlalu bersih untuk perawatan perkebunan kita. Jadi boleh kita melakukan penebasan atau penyemprotan, tapi harus kita perhatikan juga. Alangkah baiknya untuk piringan yang ada pada pokok sawit kita itu kita bersihkan secara manual dengan menggunakan alat ya. Bisa juga parang, sabit ataupun yang lainnya. Jangan dilakukan penyemprotan karena penyemprotan menggunakan herbisida yang sifatnya itu akan merusak unsur hara yang ada di dalam tanah dan tidak bagus untuk perkembangan daripada kelapa sawit kita. Jadi mungkin ada beberapa tips itu yang baru saja saya sebutkan, mungkin masih banyak lagi. Buat rekan-rekan semua, selamat mencoba ya, dan harus memperhatikan keadaan kebun Anda, apa saja yang timbul di perkebunan Anda seperti sawit ini kekurangan unsur hara apakah, jadi kita harus memahami. Terus pemupukan itu harus kita mempunyai rumus 3T ya, tepat guna, tepat waktu, dan tepat sasaran. Jikalau semuanya itu dilakukan dengan tepat dan benar, mudah-mudahan kelapa sawit yang kita tanam itu akan memuaskan dan hasilnya juga akan memuaskan. Oke, terima kasih saya ucapkan buat rekan-rekan semua yang sudah hadir menyimak aktivitas dunia kebun reviewnya ya. Semoga Tuhan selalu memberkati dan memberikan keberkahan buat rekan-rekan semua dan keluarga. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.